Ishak adalah anak Abraham dan Sarah yang lahir sebagai jawaban atas janji Tuhan kepada Abraham bahwa ia akan memiliki keturunan yang sangat banyak. Abraham dan Sarah menunggu lama untuk memiliki anak karena Sarah sudah tua dan mandul. Dalam Kejadian 17 ayat 19, Tuhan mengonfirmasi bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia harus diberi nama Ishak, yang berarti tertawa, sebagai pengingat akan sukacita dan tawa atas keraguan Sarah ketika mendengar bahwa ia akan melahirkan di usia tuanya. Pada akhirnya Ishak lahir ketika Abraham berusia 100 tahun, dan Sarah sangat bersukacita karena akhirnya janji Tuhan terpenuhi. Ishak adalah anak yang dijanjikan, pewaris perjanjian Tuhan dengan Abraham. Salah satu peristiwa yang paling terkenal dalam kehidupan Ishak adalah saat Tuhan menguji iman Abraham dengan memerintahkannya untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Abraham meski sedih, tetap taat kepada perintah Tuhan dan membawa Ishak ke Gunung Moria. Dalam perjalanan, Ishak bertanya kepada ayahnya, "Di mana anak domba untuk korban bakaran itu?" Abraham menjawab bahwa Tuhan akan menyediakannya. Ketika mereka tiba di tempat pengorbanan, Abraham hampir mengorbankan Ishak. Tetapi malaikat Tuhan menghentikannya dan menyediakan seekor domba sebagai pengganti. Peristiwa ini bukan hanya tentang ketaatan Abraham, tetapi juga mengungkapkan kepercayaan Ishak kepada ayahnya dan Tuhan. Pengorbanan ini adalah gambaran tentang kasih dan penebusan Tuhan, yang kelak akan mengorbankan anaknya sendiri, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan umat manusia. Ketika Ishak sudah cukup dewasa, Abraham mengutus hambanya, Eliezer, ke Haran, tempat asal-usul Abraham, untuk mencari istri bagi Ishak. Eliezer berdoa agar Tuhan memimpin langkahnya, dan Tuhan menjawab doa itu dengan mempertemukan Eliezer dengan Ribka, seorang perempuan yang menunjukkan kebaikan hati dengan memberi minum unta-unta milik Eliezer. Ribka kemudian setuju untuk menikah dengan Ishak. Pernikahan ini menunjukkan bagaimana Tuhan terus bekerja dalam kehidupan Ishak dengan menyediakan pasangan yang sesuai dengan rencananya. Ishak dan Ribka memiliki dua anak kembar, yaitu Esau dan Yakub. Namun, meski kembar, anak-anak ini memiliki karakter yang sangat berbeda. Esau adalah seorang pemburu yang kasar, sementara Yakub lebih tenang dan sering tinggal di rumah. Ishak menunjukkan kecenderungan untuk lebih mengasihi Esau karena Esau sering memberi makanan hasil buruannya, sedangkan Ribka lebih mengasihi Yakub. Konflik keluarga ini memuncak ketika Ribka dan Yakub bekerja sama untuk menipu Ishak yang sudah tua dan buta agar memberkati Yakub, bukan Esau. Berkat ini memiliki makna yang sangat penting karena berkaitan dengan hak kesulungan dan janji Tuhan yang turun-temurun melalui keturunan Abraham. Pelajaran atau pesan rohani apa yang kita dapati dari kisah ini? Pertama, iman dan ketaatan. Kisah Ishak, terutama pengorbanannya, mengajarkan kita tentang pentingnya ketaatan kepada Tuhan, bahkan dalam situasi yang paling sulit. Iman Abraham yang rela mempersembahkan Ishak adalah teladan yang luar biasa tentang kepercayaan kepada Tuhan. Ketaatan ini mengajarkan bahwa Tuhan selalu menyediakan jalan keluar dan solusi tepat pada waktunya. Kedua, Tuhan menyediakan. Ketika Abraham akan mengorbankan Ishak, Tuhan menyediakan seekor domba sebagai pengganti Ishak, menunjukkan bahwa Tuhan adalah penyedia segala kebutuhan kita. Ini juga merupakan gambaran akan Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang dikorbankan untuk menebus dosa kita. Ketiga, perjodohan yang Tuhan atur. Kisah pertemuan Ishak dan Ribka mengajarkan bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan dalam keputusan penting, seperti jodoh dan pernikahan, Tuhan akan memimpin kita pada pilihan yang tepat. Peran doa dalam menemukan pasangan hidup yang sesuai juga terlihat jelas
di sini. Keempat, bahaya pilih kasih. Kecenderungan Ishak untuk mengasihi Esau lebih daripada Yakub menimbulkan masalah besar dalam keluarga mereka. Ini adalah pelajaran tentang pentingnya keadilan dan kasih yang seimbang dalam keluarga, agar tidak menimbulkan konflik atau iri hati di antara anak-anak. Kisah Ishak menggambarkan iman, ketaatan, dan penyertaan Tuhan yang setia dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari kelahiran hingga kehidupan keluarganya. Adapun referensi Alkitab dari kisah ini terdapat dalam kitab Kejadian 21-27. Kiranya kita semua boleh diberkati melalui kisah Alkitab ini. Amin. Apabila kamu diberkati dengan kisah ini, berikanlah like, subscribe, dan komen. Jangan lupa bagikan pesan ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.